KRI Alugoro 405 buktikan ketajaman torpedo Black Shark. Inilah 5 kapal selam Indonesia ber-DNA Jerman. KRI Alugoro 405 baru saja menuntaskan uji tembak torpedo di perairan Laut Jawa. Dikutip dari akun Instagram @satsel_hiu kencana, 28 April 2026, kapal selam ini dipimpin oleh Letkol Laut, P. Ardi Pradana, berhasil melaksanakan penembakan torpedo Black Shark jenis kepala latihan di wilayah perairan tersebut. Fokus utama latihan ini adalah menguji keseluruhan integrasi sistem pengendali senjata bawah air sekaligus memantapkan standar prosedur tembak yang berlaku di dalam kapal selam. Tujuan akhirnya tak lain adalah menjamin kesiapan tempur seluruh personel satuan kapal selam yang tergabung dalam komunitas hiu kencana. Keberhasilan kapal selam yang punya sejarah desain Jerman tersebut menjadi saksi hidup akan tingkat profesionalisme serta ketahanan mental awak kapal selam TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan perairan Nusantara. Nah, termasuk KRI Alugoro 405, berikut adalah 5 kapal selam Indonesia yang mengusung DNA teknologi Jerman. Satu, KRI Cakra 401, sang veteran langsung dari galangan Jerman. KRI Cakra 401 adalah kapal selam pertama Indonesia yang dibangun sepenuhnya di Jerman Barat. Dikutip dari Naval Encyclopedia, 15 September 2023, kapal ini merupakan varian Type 2091-300 yang dibangun oleh Holzwerke-Deutsche-Werft, HDW, di galangan Kiel, Jerman Barat, dengan peletakan lunas pada 25 November 1977 dan mulai bertugas pada Maret 1981. Panjangnya mencapai 59,5 meter dengan bobot 1.390 ton saat menyelam. Dikutip dari globalsecurity.org, 23 Agustus 2023, kapal ini menggunakan 4 generator diesel MTU-12V493 yang menghasilkan 5.000 shaft horsepower untuk menggerakkan 1 motor listrik Siemens. Kecepatan maksimum di bawah air mencapai 21,5 knot dengan kemampuan menyelam hingga kedalaman 250 meter. Dikutip dari Wikipedia, 23 September 2020, KRI Cakra menjalani refit besar di HDW selama 3 tahun dari 1986 hingga 1989, serta modernisasi ulang di galangan Daewoo Korea Selatan pada 2004 hingga 2005 yang mencakup penggantian baterai dan pembaruan sistem tempur. Hingga kini, KRI Cakra 401 tercatat sebagai kapal selam tertua, 45 tahun, yang masih aktif berdinas setelah saudaranya, KRI Nanggala 402, tenggelam pada April 2021. KRI Nanggala 402 adalah kapal selam kedua yang dibangun sepenuhnya oleh HDW di Kiel, Jerman Barat, dengan spesifikasi identik dengan KRI Cakra. Dikutip dari The Print, 23 April 2021, kapal selam ini hilang saat latihan tembak torpedo di perairan Bali pada 21 April 2021 dan ditemukan dalam 3 bagian di kedalaman 700 meter. Seluruh 53 awak kapal gugur dalam tragedi yang mengguncang dunia maritim internasional ini. Dikutip dari Naval Encyclopedia, 15 September 2023, penyebab utama diduga terkait kegagalan mekanis pada sistem lama yang tidak terawat dengan baik, mengingat usia kapal yang telah melebihi 4 dekade. Insiden ini menjadi pelajaran keras bagi TNI AL mengenai pentingnya perawatan berkala dan modernisasi kapal selam usia lanjut. Tiga, Nagapasa Class. KRI Nagapasa 403, awal era lisensi Korea Selatan. KRI Nagapasa 403 membuka babak baru dalam sejarah kapal selam Indonesia sebagai unit pertama yang dibangun berdasarkan lisensi desain Jerman melalui Korea Selatan. Dikutip dari Wikipedia, 4 Februari 2020, Korea Selatan menjadi satu-satunya negara di luar Jerman yang secara independen menawarkan kapal selam Type 209 untuk ekspor. Varian Nagapasa Class yang ditawarkan ke Indonesia merupakan pengembangan dari kelas Changbogo dengan perpanjangan lambung, hull stretch, dari 1.200 ton menjadi 1.400 ton, sehingga disebut Type 2091400. KRI Nagapasa memiliki panjang 61,3 meter, dan kecepatan menyelam 21,5 knot yang dibangun oleh Daewoo Shipbuilding Marine Engineering, DSME, di Okpo, Korea Selatan.
Kapal ini dilengkapi 8 tabung torpedo 533 mm dengan kemampuan membawa 14 torpedo Black Shark buatan Italia serta rudal anti kapal UGM-84 Harpoon. Dikutip dari militaryfactory.com, 8 Januari 2023, sistem sonar yang digunakan meliputi Wärtsilä Ela Kaleidoskope dan Atlas Elektronik CSU-90 untuk deteksi aktif pasif, serta sistem manajemen tempur Kongsberg MEC-90 UMK-2. KRI Nagapasa 403 resmi bergabung dengan TNI AL pada Agustus 2017 dan menjadi tulang punggung armada bawah laut modern Indonesia. KRI Arda Dedali 404, penerus yang lebih canggih. KRI Arda Dedali 404 adalah kapal selam kedua kelas Nagapasa yang juga dibangun sepenuhnya oleh DSME di Korea Selatan. Kapal selam ini memiliki spesifikasi identik dengan KRI Nagapasa termasuk kemampuan menyelam hingga 500 meter dan daya tahan operasional 50 hari. Pengiriman KRI Arda Dedali ke Indonesia pada 2018 menandai komitmen TNI AL untuk memperkuat kekuatan deterrence di wilayah kepulauan. Dikutip dari globalsecurity.org, 23 Agustus 2023, kapal ini menggunakan sistem propulsi diesel elektrik dengan 4 mesin diesel MTU-12V493 yang sama dengan varian Jerman asli, memastikan kompatibilitas logistik dengan armada yang sudah ada. Integrasi KRI Arda Dedali memperluas jangkauan operasional kapal selam TNI AL hingga ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. KRI Alugoro 405, kebanggaan rakitan dalam negeri. KRI Alugoro 405 adalah puncak evolusi kapal selam Type 209 di Indonesia sebagai unit pertama yang dirakit di dalam negeri. Dikutip dari Janes, 18 Maret 2021, kapal ini dirakit oleh PT PAL Indonesia di Surabaya berdasarkan transfer teknologi dari DSME Korea Selatan, dengan 6 modul lambung yang dibangun secara lokal dan diluncurkan pada 11 April 2019. Proses perakitan ini menemui tantangan ketika dermaga PT PAL terlalu dangkal, sehingga kapal harus dipindahkan ke lokasi alternatif dalam kompleks galangan yang sama sebelum akhirnya berhasil diluncurkan. KRI Alugoro 405 resmi berdinas pada April 2021 dan menjadi kapal selam pertama yang dirakit di Indonesia serta Asia Tenggara. Dikutip dari rilis resmi TNI AL, 29 April 2026, kapal ini baru-baru ini membuktikan kemampuannya dengan sukses menembakkan torpedo Black Shark dalam latihan tempur di Laut Jawa. Keberhasilan KRI Alugoro menunjukkan bahwa Indonesia kini memiliki kapasitas untuk memproduksi kapal selam sendiri, meski masih berbasis desain Jerman yang telah terbukti selama lebih dari 5 dekade. Dari Kiel hingga Surabaya, 5 kapal selam ini menceritakan perjalanan panjang Indonesia dari sekadar pengguna, menjadi mitra lisensi, hingga akhirnya produsen. Dikutip dari ThyssenKrupp Marine Systems, TKMS, 4 November 2025, desain Type 209 telah diekspor ke 14 negara dengan 68 unit yang dibangun sejak 1971, menjadikannya salah satu kelas kapal selam konvensional paling sukses dalam sejarah. Dari Kiel hingga Surabaya, darah Jerman mengalir dalam setiap lambung kapal selam TNI AL, membawa warisan keandalan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.